Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzina la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah, sahabat tadabbur Al-Qur'an yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali kita dalam kajian tadabbur Al-Qur'an dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan bisa mencicipi Al-Qur'an, bisa mencicipi hidangan Al-Qur'an, bisa istiqomah bersama Al-Qur'an, bisa semakin cinta, semakin hari semakin dekat dengan Al-Qur'an, semakin hari ya, semakin rindu dengan Al-Qur'an, semakin hari semakin semangat ya bersama Al-Qur'an, insyaallah. Shalawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya hingga kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Insyaallah kita akan kembali mentadabburi Quran surat An-Nasr ayat pertama. Kita akan mentadabburi Quran surat An-Nasr atau surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath atau juga disebut sebagai surat At-Taudi', ya, At-Taudi', surat perpisahan. Namun sebelumnya kita seperti biasa murojaah terlebih dahulu hafalan Al-Qur'an kita dimulai dari Quran surat Al-Fatihah ya. Dimulai dari surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas
minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma agna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Nahnu ala dzalika minasyahidin. Sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillah, sahabat tadabbur Al-Qur'an yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama sudah murojaah, ya, murojaah hafalan Al-Qur'an dari Quran surat An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Lahab, An-Nasr. Jadi biasakan setiap hari, setiap ba'da subuh, nah kita punya hafalan Al-Qur'an, kita baca setiap subuh. Setiap hari kita murojaah hafalan Al-Qur'an kita. Lagi di perjalanan, ya, lagi naik motor, pergi ke tempat kerja, pergi ke sekolah, pergi ke kampus. Daripada kita diem ya di motor, daripada kita melamun gitu kan di motor, lebih baik kita murojaah, ya, baca hafalan Al-Qur'an kita. Dan kenapa kita harus menghafalkan Al-Qur'an gitu kan? Kenapa kita harus menghafalkan Al-Qur'an? Karena kalau kita hafal Al-Qur'an, insyaallah hafalan Al-Qur'an itu bisa kita baca dimanapun kita berada, dan aktivitas apapun yang sedang kita lakukan. Jadi kita bisa membaca Al-Qur'an dimanapun kita berada tanpa harus membawa mushaf Al-Qur'an. Itu tujuan kita dari menghafal Al-Qur'an. Salah satu tujuan kita menghafalkan Al-Qur'an supaya kita bisa membaca Al-Qur'an dimanapun kita berada. Ya, karena kalau udah hafal kan enak, ya, nggak perlu kita bawa-bawa Al-Qur'an ke mana-mana. Kenapa? Karena kita kan udah enak ibaratnya udah hafal Al-Qur'an. Dan kita harus mensyukuri nikmat Al-Qur'an itu sekecil apapun. Kenapa? Karena, meskipun kan saya suka bilang, ya, ibu-ibu, bapak-bapak, ayah bunda, abang kakak, murojaahlah hafalan Al-Qur'an. "Ustadz saya nggak punya hafalan Al-Qur'an."
saya nggak punya hafalan Quran. Ya saya bilang, "Itu surat-surat pendek hafalan Quran bukan surat-surat pendek hafalan Quran bukan, hafalan Quran juga." Jadi, sebelum hafalan itu semakin bertambah banyak, biasakan murojaah. Sebelum hafalan Al-Quran itu banyak, berarti kita harus memperbanyak ya murojaah hafalan Quran kita. Karena nanti kalau sudah banyak hafalan itu, kan tantangan untuk murojaahnya semakin besar juga, semakin besar juga ya tantangannya. Jadi mumpung masih hafalan Quran kita masih surat-surat pendek, berarti kita perbanyak dulu murojaahnya, mengulang, mengulang-ulang. Ya kebayang ya, kita dalam satu hari, dalam satu waktu bisa murojaah surat katakanlah Al-Ikhlas. Kita murojaah Al-Ikhlas. Perjalanan daripada kita bengong ya, nggak jadi pahala, maka bacalah Al-Ikhlas itu. Baca Al-Ikhlas itu. Baca gitu kan. Di jalan kita baca. Dan Al-Ikhlas kalau kita baca ya 10 menit itu bisa sampai 10 kali minimal kita baca Al-Ikhlas itu. Ya, 10 kali ya 10 menit itu. Nah, ini kalau kita baca dari surat Nasr ya, Nasr sampai surat An-Nas, dibaca di perjalanan, di murojaah di perjalanan, oh itu pahalanya banyak sekali di sisi Allah, banyak sekali di sisi Allah. Nah, tujuan kita menghafalkan Al-Quran untuk memperbanyak membaca Al-Quran dimanapun kita berada, ya, dimanapun kita berada. Oleh karenanya jangan pernah bosan-bosan untuk murojaah, karena dengan murojaah itu kita bisa meraup pahala yang begitu banyak. Itu ya, jadi murojaahlah setiap hari surat An-Nasr sampai surat Al-Ikhlas, Nas ya. Ada 5 surat ya kita hafalkan bersama-sama. Ya insyaallah ya. Nanti kalau sudah rutin istiqomah murojaah ya, nanti ditambah sama Allah hafalan Al-Qur'annya, hidayah Al-Qur'annya akan tambah, insyaallah ya. Ya, Allah nggak sabar nanti pengen ngelihat kita, "Oh, Fulan, ya kamu istiqomah murojaah hafalan Quran, aku tambah lagi deh suratnya, aku tambah lagi suratnya." Ya, alhamdulillah bersyukur ini jadi rutinitas kita, ya jadi habits baru kita, kebiasaan kita di mana, dulu mungkin kita biasanya nggak murojaah hafalan Quran atau nggak terpikirkan ya untuk baca surat An-Nasr sampai An-Nas ya setiap hari. Bahkan di sini ada ibu-ibu yang, ayah bunda yang curhat ke saya gitu kan, "Ustaz, alhamdulillah saya sekarang murojaah dalam sholat ya, jadi sudah dipakai gitu hafalannya ya." Jadi di dalam sholat dibaca surat An-Nasr, kemudian sampai An-Nas-nya itu dipakai di dalam sholat. Alhamdulillah ya. Ada yang sudah rutin ya, sudah rutin pakai hafalannya di dalam sholat. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Ada ya, Bunda Yupita, alhamdulillah. Jadi rutin Ustaz dibaca di dalam sholat, oh itu alhamdulillah. Biasanya dalam sholat kita bacanya kulhu doang ya. Nah kita sekarang karena ada program menghafal Quran, mudah-mudahan jadi di dalam satu sholat itu ya, sholat sunnah qobliyah ba'diyah itu bisa 5 surat sekarang kan, 5 surat insya Allah ya. Nanti naik lama-lama bisa sholat itu seperempat juz ya, juz 30 ya, seperempat juz dari surat, Al-Qari'ah ya, Qari'ah sampai surat An-Nas ya, naik. Nanti naik lagi ditambah sama Allah hidayah ya, setengah juz, surat Ad-Duha sampai surat An-Nas, Ad-Duha sampai An-Nas. Nanti naik lagi 3/4 juz, sampai nanti totalnya ayah bunda, abang kakak insyaallah kalau istiqomah rutin menghafal Quran, ya bisa satu malam itu qiyamul lail itu bisa 1 juz. Wah luar biasa tuh, 1 juz ya, 1 juz insyaallah.
satu juz 30, ya, juz 30 dari surat An-Naba sampai surat, An-Nas, insyaallah ya. Kenapa sih Ustadz, ya, kita harus baca hafalan Quran ya, kan kita pernah kaji ya, hafalan Al-Quran itu ya pahalanya sangat besar, menghafal Quran itu sangat besar di sisi Allah pahalanya. Orang yang menghafal Al-Quran tuh kan nggak cukup kita ngapalin Quran itu sekali baca nggak cukup. Orang yang menghafal Al-Quran itu butuh berkali-kali, berulang kali untuk membacanya, menghafalnya. Ketika kita ngulang banyak, berarti pahalanya juga banyak. Apalagi dipakai di dalam sholat. Hafalan Quran kita, bacaan Quran kita dipakai di dalam sholat, tentu pahalanya semakin banyak lagi. Di dalam sholat kita gunakan hafalan Al-Quran kita, berarti pahalanya semakin banyak. Nah, insya Allah ya. Sampai ada ya jemaah saya, beliau setoran ke saya, setoran hafalan Quran ke saya. Beliau awalnya nggak hafal Quran, nggak hafal juz 30 gitu kan. Tapi karena beliau itu pengen menghafal sekali, "Ya Allah Ustaz, saya pengen menghafal Al-Quran." Sampai akhirnya beliau bisa ya murojaah dalam satu hari itu satu juz. Murojaah baca Al-Quran tanpa melihat mushaf dan dipakai di dalam sholat. Dulu beliau cuman bikin ini, di dalam lemarinya ya, di lemari saya tulis kata beliau, saya tulis, "Ya Allah saya pengen hafal surat Abasa, saya pengen hafal surat Abasa. Kayaknya nggak mungkin deh, nggak bisa deh saya hafal surat Abasa, suratnya panjang." Ya tapi Ramadan tahun kemarin akhirnya beliau ya menyetorkan hafalan juz 31 juz ya, selesai hafalan Quran. Dan kalau kita mau menghafalkan Al-Quran itu, jangan ukur pakai kemampuan diri kita. Kalau kita menghafal Quran menggunakan ukuran standar kemampuan diri kita berat, berat sekali. Kenapa? Karena yang diandalkan adalah kemampuan kita, otak kita. Kalau kita mau menghafal Al-Quran itu, yang harus kita gunakan adalah apa? Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi insyaallah ya, insyaallah ayah bunda, bang kakak akan ya sampai pada tahap itu, sampai pada tahap bisa ya baca Al-Quran ya, bisa baca Al-Quran dalam sholat, ya setengah juz gitu kan, setengah juz insyaallah. Allah ya. Nah, insyaallah ya istiqomah saja ikutan kelas ini ya, ikutan program kita tadabbur setiap pagi, insyaallah nanti akan sampai pada tahap kita bisa, menghafalkan Al-Quran ya juz 30 selesai, insyaallah ya. Ustadz, menghafal Al-Quran itu sama artinya atau tidak? Bagusnya kita menghafal Quran dengan arti, bagusnya ya, tapi nggak semua orang bisa, nggak semua orang bisa ya. Kalaupun kita menghafal Al-Qur'annya itu belum dengan artinya, ya, belum dengan artinya, maka insyaallah tetap dapat pahala, tetap dapat pahala. Walaupun belum sama artinya, ya. Jadi pakai arti, nggak pakai arti, ngafalin Quran itu dapat pahala, ya, dapat pahala. Insyaallah ya. Mmm. Dari surat, An-Nasr sampai Al-Ikhlas, ya. An-Nasr sampai An-Nas. Di sini siapa yang sudah hafal? An-Nasr sampai surat An-Nas, 5 surat. Ada yang sudah hafal? Kita cek cek dulu ya. Kalau yang sudah hafal, bilang saya, ya, bilang saya. Kita evaluasi, ya, yang sudah hafal, bilang saya. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Udah hafal ya, udah hafal. Alhamdulillah alhamdulillah. Sudah ya? Alhamdulillah.
Nah, nanti ditambah lagi sama Allah hidayahnya insyaallah ya. Selain kita hafal, wah, ya, selain kita hafal, nah inilah program untuk mendalami tadabbur Quran kita ya. Jadi selain menganjurkan untuk menghafal surat, ya, kita juga pengen ada apa, pengen ada tadabburnya supaya ngerti apa yang kita hafalkan itu ya, supaya mengerti apa yang kita hafalkan ya. Jadi bukan sekedar hafal tapi bisa juga paham ya, apa yang dihafalkan insyaallah. Baik, kita masuk pada subuh hari ini, tadabbur Al-Qur'an, surah, eee, An-Nasr ya. Ya, surat An-Nasr ayat pertama, "Idza jaa'a nasrullahi wal fath." Ya, "Idza jaa'a nasrullahi wal fath." Jadi kita masuk ayat pertama surat An-Nasr ini ya. Kita tampilkan surat An-Nasr ayat, jangan lupa dibantu untuk di-tap-tap layarnya ya sahabat Quran, di-tap-tap layar, di-share kajiannya. Tap-tap layarnya supaya lebih banyak lagi yang bisa bergabung pada kesempatan subuh hari ini. Kita rutin insyaallah, tadabbur Al-Qur'an setiap pagi insyaallah ya. Tadabbur Al-Qur'an surat An-Nasr. Tadabbur Quran surat An-Nasr ayat 1 ya, Allah ya. Tadabbur Quran surat An-Nasr ayat kita baca ayatnya bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Za, makharijul hurufnya di mana huruf za? Idza. Za itu ujung lidah kita tempelkan ke gigi seri bagian bawah, gigi seri atas bagian bawah, ya, gigi seri atas bagian bawah. I, za, ya. Jadi jangan sampai kita membaca di za itu, ya, da, ya, dibacanya da. Ya. I, za, ya. Bukan juga nanti dibacanya, ya, bukan juga nanti dibacanya za. Ya, sering keliru itu huruf za itu dibacanya za. Huruf yang sering keliru itu huruf za itu dibacanya za. Ya, terusnya gigi seri kita, ya, lidah kita, ujung lidah ditempelkan ke gigi seri bagian atas, ya, gigi seri atas bagian bawah. Ya, jadi kalau kita gambarkan ini lidah, ini kan gigi seri kita. Lidah kita ini ditempelkan ke gigi seri bagian atas ya, gigi seri atas bagian bawah. Hurufnya ada 3 di situ.
Ini ada 3. Apa aja? Huruf za salah satunya. Nah, gitu kan. Terus selain huruf za, ada lagi nggak? Ada 3 hurufnya. Huruf apa lagi selain za? Selain za, ayo. Nah, huruf sa. Betul, sa. Ada satu huruf lagi nih, satu huruf lagi selain za, sa, nah, huruf dha, ya, dha, huruf dha, dha. Jadi hurufnya ada 3 atau kita singkat ya supaya mudah dihafal, silodhi ya, silodhi ya, silodhi. Kita singkat khorijul huruf yang keluar ya dari ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas bagian bawah. Gigi seri atas bagian bawah. Itu ya, 3 huruf, shadhi. Jadi pengucapannya za, sa, dha. Iza, ya, iza, tidak iza, iza. Kadang-kadang huruf za itu dibaca seperti zai, iza, ya. Za, idza jaa nasrullahi wal fath. Biasanya yang kelirunya ini di kata wal fath, keliruan yang sering terjadi di huruf al-fathu. Apa yang kelirunya biasanya? Di sini yang keliru biasanya alif lam yang memantul, alif lamnya mantul, wale ini, ish, dan huruf ha yang hilang. Alif lamnya mantul, ha-nya hilang. Idza jaa nasrullahi wal, nah gitu kan, wal harusnya wal fat, wal fat, ha-nya jangan dihilangkan. Ada sedikit ha kecil, wal fat, ya. Jadi kita bacanya juga bukan idza jaa nasrullahi wal fath. Fat. Kalau kita baca wal fat, ha-nya hilang. Dan haram kita membaca Al-Quran menghilangkan satu huruf, gitu kan. Terus dibaca ha-nya, dibuang sedikit. Wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa, idza jaa. Ketika jaa, jaa, jaa itu artinya datang, nasrullahi wal fath, pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan. Jadi di dalam surat ini, ya di dalam surat ini dihimpun oleh Allah 2 hal. Sebagaimana kita telah mengkajinya kemarin, ya murojaah lagi. Kemarin kita membaca idza jaa nasrullahi wal fath. Dalam surat ini dihimpunkan 2 hal antara pertolongan Allah dan kemenangan dari Allah. Ya, pertolongan dan kemenangan. Karena 2 hal ini adalah 2 hal yang tentu kalau kita lihat ya dari segi definisi beda.
antara ditolong dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditolong belum tentu menang, ditolong belum tentu menang. Kalau menang, sudah pasti ditolong. Sampai di sini paham ya? Kalau ditolong, itu belum tentu menang, tapi kalau menang, insya Allah ditolong. Insya Allah mendapatkan pertolongan. Jadi, pernah kita bahas ya, masih ingat teori taqdim wa ta'khir, yang diawalkan, yang diakhirkan. Taqdim wa ta'khir. Ada yang diawalkan, ada yang diakhirkan. Nah, kalau kita lihat, masih ingat nggak teori takdim dan wa ta'khir? Insyaallah ya masih ingat ya? Akhir dan takdim, akhir dan takdim. Nah, di ayat ini mana yang ditakdim? Coba bisa tebak nggak? Idza jaa nasrullahi wal fath. Nasrullah ini ya, Nasrullah wal fath. Mana takdimnya? Takdimnya Nasrullah atau wal fath? Nasrullah. Oh, Nasrullah ya betul ya. Nah, insyaallah ya. Masih ingat ya berarti? Yang didahulukan katanya Nasrullah, pertolongan Allah. Nah, di sini takdimnya adalah Nasrullah yang didahulukannya. Akhirnya berarti apa takhirnya? Akhirnya adalah wal wal fath, wal fath ya, wal fath. Nah pertanyaan tadaburnya, ya kan? Jadi tadabur itu dimulainya dari mana? Tadabur itu mulai dari pertanyaan. Jadi kalau kita pengen tadabur, mulailah, tadabur itu dengan pertanyaan. Nah, jadi mulailah tadabur Al-Qur'an itu dimulainya dari mana? Kita bertanya pada diri kita, ya, kalau baca Quran itu tanyain, "Kenapa ya saya belum ngerti ayat ini maksudnya apa ya?" Gitu kan. "Kenapa saya masih belum paham dengan ayat ini, maksudnya apa?" Di sini kan, kita bertanya. Jadi baca Quran itu harus bertanya pada diri kita. Jadi kunci tadabbur Al-Qur'an itu adalah ketika kita mengaktifkan diri kita untuk bertanya kepada diri kita sendiri. Kita bertanya kepada diri kita, apa kira-kira maksud dari ayat ini? Apa yang Allah inginkan dari ayat ini? Apa yang Allah mau dari ayat ini? Dari ayat yang kita baca. Kita baca satu halaman, kita tanyakan, kira-kira Allah ingin apa dengan ayat yang saya baca ini? Oleh karenanya para ulama selalu mengatakan, ada satu kaidah ketika kita membaca Al-Quran, bacalah Al-Quran seakan-akan kita sedang dinasehati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Quran itu sampai kita merasa kita sedang dinasehati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca Al-Quran, lalu kita belum merasakan mendapatkan nasihat dari Allah, berarti tambah lagi. Tambah terus, terus tambah sampai kita merasa betul-betul mendapatkan nasihat dari bacaan Al-Quran yang kita ingin baca, yang kita sedang baca itu. Dan itulah tujuan diturunkannya Al-Quran. Tujuan diturunkan Al-Quran menjadi mau'idhah, nasihat bagi kita. Berapapun banyaknya bacaan Al-Quran kita, kita baca misalkan 1 juz, 2 juz, 3 juz, tapi kita belum merasakan mendapatkan nasihat dari Allah Subhanahu wa taala dari bacaan Al-Quran kita, maka tambah lagi.
bacaan Al-Qur'an kita sampai kita benar-benar merasa kita sedang dinasehati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah langkah awal untuk bisa tadabbur Al-Qur'an. Kita penasaran gitu kan, "Ya Allah, saya tadi baca ya surat ya Ibrahim," misalkan, di surat Ibrahim halaman 1 ya, saya baca gitu ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, tapi saya belum ngerti, belum paham. Berarti terus baca Al-Qur'annya lanjutkan, sampai benar-benar kita merasakan Allah sedang menasehati kita. Tingkatan paling tingginya ketika kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Tingkatan paling tinggi ketika kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, ketika kita merasakan kita sedang berinteraksi, berbicara, koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan Al-Qur'an kita. Nah, Al-Qur'an dia adalah kalamullah, perkataannya Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan Al-Qur'an kita. Nah, kalau kita belum menemukan nasihat dari bacaan Al-Qur'an yang kita baca, tambah lagi. Cari terus sampai benar-benar kita mendapatkan nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan utama kita membaca Al-Qur'an. Ya, tujuan utama kita dalam membaca Al-Qur'an. Jangan sampai kita baca Al-Qur'an, berlalu Al-Qur'an itu, tapi kita kering dari nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuan diturunkannya Al-Qur'an, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Tujuan utama dari diturunkannya Al-Qur'an adalah wajilat qulubuhum, ya, bergetar hati kita. Idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imanan. Sekarang pertanyaannya, mau tambah iman bagaimana kalau kita sendiri tidak mengerti apa yang kita baca? Lah, mau bertambah iman seperti apa kalau kita sendiri nggak ngerti ya Al-Qur'an itu? Tahun-tahun kita baca Al-Qur'an gitu, tapi nggak ngerti, nggak paham maksudnya apa, tujuannya apa, ya. Bertahun-tahun kita baca surat An-Nasr ini kan, di mana di dalam surat An-Nasr ini adalah kunci-kunci pertolongan dan kemenangan. Siapapun yang ingin ditolong oleh Allah, siapapun yang ingin dimenangkan oleh Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Banyak-banyaklah ya bertasbih, bertahmid, ya wastaghfir, wastaghfir, beristighfar kepada Allah. Siapa yang ingin dimenangkan, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertasbih, banyak-banyak bertahmid kepada Allah. Anturun sebagai mau'idhah, mau'idhatun. Mau'idhah itu artinya apa? Nasihat. Ya kalau kita belum merasa Al-Qur'an ini menasihati diri kita atau kita belum mengambil nasihat dari Al-Qur'an, ya kadang kan kita lucu ya, kadang-kadang kita itu lucu, lucunya gimana? Lucunya kita sering banget gitu ya kagum sama quotes-quotes buatan manusia, ya buatan tokoh, tokoh pun itu belum tentu tokoh Islam, ya kita jadikan kata-kata mutiara, kan sering ya kita mengutip kata-kata mutiara dari orang lain, ya. Wabil khusus tokoh-tokoh yang bukan muslim, ya. Kita sangat kagum gitu dengan kata-kata bijak gitu kan, dijadikan quotes, disebarkan di mana-mana, ya. Dan kita nggak kagum sama Quran itu, padahal Quran itu lebih dahsyat daripada kata-kata mutiara itu ya, kata-kata mutiara itu, ya kata-kata manusia, ya ya. Kita kadang kata-kata mutiara dari siapa gitu kan, tokoh-tokoh yang kita anggap sukses, ya kita pajang, kita share dan sebagainya. Ya, padahal kata Allah, ada kataan yang lebih mulia lagi, yaitu Al-Qur'anul Karim. Kataan yang lebih lebih berbobot ya, qaulan sakiran, ya dibandingkan quotes-quotes ya, yang tidak bermakna itu.
nyari motivasi kan gitu kan. Manusia kadang-kadang nyari motivasi dari apa? Dari quotes-quotes kata mutiara-mutiara itu, ya. Kita kagum misalkan ya, semua akan indah pada waktunya. Waduh, gitu kan ya. Apa-apa gitu kan, semua akan indah pada waktunya, ya. Semua ya, indah pada semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Kita, apa namanya, kalau kita perhatikan gitu kan, semua akan indah pada waktunya, itu kayak kata-kata bagus ya, kayak kata-kata bagus. Padahal ya, padahal kalau kita perhatikan ya, kata-kata itu ternyata diambil dari mana? Semua akan indah pada waktunya itu, dari kitab suci umat lain, dari kitab suci umat lain. Ya, iya, dari kitab suci umat lain. Jadi kalau kita bilang semua akan indah pada waktunya, itu dari kitab suci umat lain. Nauzubillahi min dzalik ya. Sering ya kita nggak sadar tuh. Padahal kata Allah nggak ada istilah semua akan indah pada waktunya ya. Semua takdir Allah itu adalah kebaikan. Adapun keburukan datangnya dari siapa? Ya, ma asaba min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa-apa yang datang dari Allah ma asabaka min hasanatin, apa-apa yang menimpa kita berupa kebaikan, faminallah, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, dan apa-apa yang menimpa diri kita berupa keburukan, famin nafsik, itu datangnya dari diri kita sendiri. Kebaikan dan ya, keburukan, ya, semua takdir itu hakikatnya adalah baik ya, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya baik. Adapun keburukan itu ya, itu datangnya bukan dari Allah, dalam artian keburukan itu kitalah yang mengundang keburukan keburukan, hadir dalam kehidupan kita. Di ayat yang lain Allah selalu berfirman, ya, "Wa ma ana bidzallamin lil 'abid." Dan aku itu tidak mungkin menzalimi hamba-hambaku. Wa ma ana bidzallamin lil 'abid. Mustahil aku itu menzalimi hamba-hambaku. Di hadis ya, yang lain disebutkan, aku mengharamkan kezaliman atas hamba-hambaku. Ya, Allah itu ingin selalu yang terbaik ya. Allah itu kalau memberi segala sesuatu pasti ingin memberinya itu dengan yang paling baik, yang paling bagus. Sehingga dia adalah zat ya, yang kita selalu memanggilnya, yang Al-Quran menamai Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri dengan ah, Asmaul Husna Al-Wahhab. Al-Wahhab, dialah yang memberikan segala sesuatu, dan pemberiannya Allah itu adalah pemberian yang besar, yang besar. Istimewa ya, kalau Allah ngasih pengennya yang terbaik ya. Kalau Allah ngasih pengennya yang paling bagus ya. Beda dengan manusia yang kalau memberinya pengennya yang sisa ya. Nah, manusia itu ngasih tuh biasanya ngasihnya yang sisa. Yang udah nggak kepake, yang udah jelek kita kasihin ke orang lain gitu kan. Padahal, eee, kalau kita meniru sifat Al-Wahhab, ya kita kalau mau ngasih ke orang lain pengennya ngasih yang terbaik, yang paling bagus.
ya, yang baru sekalian kalau bisa gitu kan, ya, yang baru, yang bagus sekalian, gitu. Sifatnya Allah Subhanahu wa taala kalau memberi, memberinya itu adalah memberi yang terbaik, ya, memberi yang paling bagus, bukan yang sisa. Jadi, ya dari mana awal mulanya kita bisa mentadabburi Al-Qur'an, hadirkan pertanyaan. Hadirkan pertanyaan, ya, kepada diri kita ketika membaca Al-Qur'an, sudahkah kita mendapatkan nasihat dari Al-Qur'an yang kita baca? Sudahkah kita mendapatkan pelajaran dari Al-Qur'an yang kita, ya, yang kita hafalkan? Sudahkah kita mendapatkan ilmu, ya, dari bacaan Al-Qur'an yang kita baca? Seminimalnya, paling minimal kalau kita baca Al-Qur'an, cobalah untuk ditambah dengan apa? Ya, ditambah dengan baca terjemahnya walau satu halaman. Ya, baca Al-Qur'an sama satu halaman sama terjemahnya. Ya, wabil khusus kita-kita kan nggak ngerti misalkan bahasa Arab, ya, masih belum ngerti bahasa Arab, berarti ya kita minimalnya coba baca apa, coba baca terjemahnya, terjemahan Al-Qur'an. Baca terjemahan Al-Qur'an itu, ya, supaya kita, ada yang kita dapatkan, ya, ada yang kita jangan sampai berlalu, baca Al-Qur'an, meskipun nggak salah juga dalam artian, meskipun ya orang yang baca Al-Qur'an itu, dia nggak ngerti maknanya, hanya sekedar baca saja juga tetap dapat pahala, ya. Pahala Allah akan ganjar, ya, Allah akan berikan, ya, pahala itu, tetap, ya, tetap akan dapat. Jangan juga bilang, ya percuma baca Al-Qur'an, ya, percuma baca-baca Al-Qur'an itu tapi kita nggak ngerti maknanya misalkan. Nggak ngerti, apa yang dibaca, nggak ada yang percuma sama Quran itu ya, nggak ada yang percuma sama Al-Quran. Ya, jadi baca meskipun nggak dengan terjemah insya Allah tetap dapat pahala. Apalagi ya, baca dengan terjemahannya gitu kan. Kalau baca sekedar baca saja bisa dapat pahala, apalagi kita mencoba ya menggali hikmah dari Al-Quran itu sendiri, ya tentu ya insya Allah jadi, kebaikan bagi kita semua ya. Jadi kebaikan bagi kita semua. Ya, jadi baca Al-Quran itu, insya Allah Quran itu akan menjadi kebaikan bagi kita semua. Gak ada yang percuma dalam belajar Al-Quran. Ya. Gak ada yang percuma kalau kita berinteraksi sama Quran. Jadi hadirkan pertanyaan-pertanyaan dalam hidup kita. Sudahkah kita mendapatkan manfaat dari Al-Quran itu? Hadirkan apa? Pertanyaan. Ya, kalau kita misalkan, oh ternyata dalam satu halaman Allah inginkan, ya, Allah ingin kita dapat nasihat, ya, janganlah misalkan membaca ya, surat Az-Zumar. Ketika kita baca surat Az-Zumar, kita sampai pada ayat, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah, la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah." Sampai pada ayat itu, ya. Ketika kita baca, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu." Katakanlah wahai orang-orang yang asrafu, melampaui batas. Ala anfusihim, kepada diri mereka sendiri. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Berarti kita pengamalannya seperti apa? Oh, tanyakan pada diri kita, sudahkah kita tidak berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala?
Sudahkah kita punya sifat tidak putus asa, tidak mudah putus asa terhadap rahmatnya Allah? Bagaimana orang yang putus asa dari rahmatnya Allah itu? Orang yang putus asa dari rahmat Allah adalah orang yang mengatakan bahwasannya Allah tidak mengampuni, ya, dosa-dosa hamba-hambanya. Jadi kalau seseorang itu mengatakan, ya, seseorang itu mengatakan, "La taqnatu min rahmatillah," Allah nggak akan mengampuni dosa saya, gitu kan. Karena saya itu terlalu banyak dosanya Ustadz, gitu kan. Kami baca Quran, saya baca Al-Quran, ya. Kami baca Al-Quran, kami sholat, tapi dosa saya banyak banget Ustadz. Apakah Allah akan mengampuni saya? Ya, itu maksud masuk pada apa? Putus asa dari rahmatnya Allah. Itu termasuk bagian dari putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang merasa bahwasannya Allah tidak akan apa? Mengampuni dosa-dosanya. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni, ya. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Berarti ketika kita membaca ayat itu, hadirkanlah, ya, pertolongan, hadirkanlah apa? Keyakinan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Sehingga kita di ayat itu beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya Allah, ampunilah saya, ya, dosa-dosa saya istighfar, saya taubat ya Allah dari berbagai macam kesalahan. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Engkau itu Maha mengampuni segala, ya, segala dosa-dosa yang kami lakukan. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah Maha Ghafur, Maha Rahim. Ya. Dibaca Quran, baca terjemahnya, setelah terjemahnya pahami dengan hati kita, ya, apa yang Allah inginkan dari bacaan Al-Qur'an yang kita baca itu. Apa yang Allah inginkan. Ya, simpelnya seperti itu, ya, tadabbur Quran itu, ya. Mulai dari pertanyaan. Kita baca misalkan abasa wa tawalla, abasa wa tawalla, an ja'ahul a'ma, wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Amma man istaghna فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى أما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. Kita baca ayat pertama. Abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan berpaling. Abasa tuh. Kita tanyakan kepada diri kita. Apakah kita termasuk orang yang kalau ketemu dengan orang lain suka cemberut, bermuka masam? Kalau ketemu orang, kita menjadi orang yang bahagia atau enggak? Kalau ketemu orang, kita muram gitu ya, suram gitu wajah kita atau kita bahagia? Kan kita kalau ketemu dengan orang, ya, ada gitu ya manusia-manusia yang kalau ketemu dengan orang lain itu kan happy ya, bahagia ya bawaannya itu kan. "Assalamualaikum, Ibu dari mana?" Gitu kan. Kita lagi jalan gitu kan. "Assalamualaikum, Ustad dari mana Tad?" Gitu kan. "Ini saya dari ini." "Oh, Masya Allah ya. Dari mana Pak?" Gitu kan. Bahagia gitu ketemunya teh. "Gimana sehat kabarnya?" "Masya Allah." "Ayo atuh mampir dulu," dan sebagainya. Beda, bahagia itu.
"Bu, gimana kabarnya Bu?" Gitu kan, "Mau ke mana Bu?" Nanya gitu. Nah, orang yang mukmin itu, orang yang beriman itu gimana tuh? Orang yang mukmin itu akrab dan mudah diakrabi. Ciri orang yang beriman. Ciri orang beriman itu akrab kepada orang lain dan mudah mengakrabi orang lain. Nah, kalau orang-orang sudah diberikan, oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan hati, kelembutan jiwa, itu ketemu orang tuh happy aja, ya kan. Bandingkan dengan kita, ketemu orang mukanya masem, ya kan. Terus ditanya, "Dari mana Pak?" Nanya-nanya terus gitu kan. "Pak dari mana?" Diem, ya, nggak usah nanya-nanya lah gitu kan. Nah, orang yang beriman itu akrab dan mengakrabi. Baca ayat abasa wa tawalla, berarti kita harus ketemu orang itu harus bahagia, ketemu orang itu wajahnya senyum, ya, senyum gitu kan. Tanya kabarnya gimana dan sebagainya. Itu orang yang mengimplementasikan surat abasa, abasa wa tawalla, ya. Baca surat lagi, ya. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Surat Al-Hujurat, surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Jauhilah oleh kalian itu banyak-banyak adh-dhann. Dhann itu apa? Berprasangka buruk pada orang lain. Kita udah baca ayatnya, ya aplikasikan. Baca terjemahannya, wahai orang-orang beriman, jauhilah oleh kalian prasangka. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah oleh kalian apa? Ijtanibu katsiran minadh-dhanni, berprasangka buruk. Ya. Gimana pengaplikasiannya Ustaz? Oh, kita gampang aja nih. Misalkan kita janjian sama teman, "Oh nanti kita kumpul ya jam 10 siang di tempat anu." Kita dateng tuh jam 10 ya, tapi teman kita belum datang, teman kita nggak datang-datang, belum ada satupun di tempat itu. Nah itu ujian tuh. Pernah ngalamin janjian di tempat mana, jam berapa, ya, ternyata nggak ada apa, nggak ada yang datang, belum ada yang datang, katanya janjiannya jam 10 ya kan. Kita nungguin akhirnya, nungguin lama gitu kan. Nah di situ ujian tuh, ujiannya apa? Kita mau berprasangka buruk atau berprasangka baik? Kebanyakan sangka buruk atau sangka baik? Kebanyakannya gimana, kesel kan? Ya kesel tuh, buruk aja. Kenapa sih orang katanya janjian jam 9 kok jam 10 kok nggak datang sih? Buruk. Nah, kalau kita udah baca ayatnya, "Ijtanibu katsiran minadh-dhann." Jauhilah oleh kalian prasangka buruk. Berarti kita apa tuh? Oh, itu repot tuh orang yang suudzon itu kan. Orang yang suudzon, orang yang sering berprasangka buruk, itu kehidupannya itu berat, susah, sulit, capek. Iya, karena dia dibayang-bayangi oleh prasangka negatif, sehingga nggak bisa berpikir jernih, nggak bisa berpikir jernih. Jadi ya udah, ya kita kasih rukhsah, rukhsah, kasih apa, sangka baik kepada orang lain, kasih keringanan, kasih alasan-alasan. Kata Nabi SAW, kasih rukhsah. Kalau saudaramu ya melakukan kesalahan, beri rukhsah, beri alasan-alasan yang pembelaan-pembelaan yang barangkali
ya, itu akan meringankan. Hati kita, bukan orang lain. Seorang belum datang, janjian jam 10. Kalau kitanya ngedumel, kitanya mikir negatif, itu repot. Bukan, udah saya bilang sih, saya udah feeling nih Ustad nih, saya udah feeling nih, dia bakalan telat nih, kalau tahu gitu saya datangnya nggak awal-awal aja dah. Ya, gimana sih janjian jam 10, ini datangnya baru jam berapa ini, gitu kan. Gimana caranya biar nggak sangka buruk itu, nggak sangka negatif, pasti keringanan, "Oh, belum datang ya? Ya udahlah, mungkin," gitu kan. Mungkin pertama, "Oh, mungkin di jalan lagi macet." Ya udahlah, masih ada timbul negatif, tapi kan nggak mungkin di jalan macet, lah wong saya aja tadi jalan itu lancar. Oh, kasih mungkin yang kedua, alasan yang kedua, "Oh, mungkin," ya ya, "mungkin lagi nyuci tadi." Tadi kan perasaan nyuci deh, ya, oh mungkin belum selesai nyucinya. Timbul lagi tuh pertanyaan, "Tapi kan set nyuci, ya kan mau pergi, ini kan udah janjian kok bisa?" Oh mungkin, mungkin yang ketiga, oh mungkin lagi nyiapin sarapan atau apa gitu kan. Terus gimana tuh? Ya, kasih lagi alasan, "Oh mungkin sampai berapa?" "Sampai 70," katanya, sampai 70 kemungkinan gitu kan. Mungkin bannya bocor. Iya kan? Wah tenang hati orang yang suka husnuzon itu, tenang hati yang husnuzon itu. Tapi kalau mikirnya satu suudzon aja udah ke mana-mana tuh. Contoh misalkan di sini Bunda ya, suami Bunda misalkan belum pulang ke rumah padahal udah jam pulang. Mau gimana tuh? Mau suudzon atau husnuzon? Kalau mau suudzon dia bakalan panjang tuh kalau suudzon. "Duh, ayah kenapa ya belum pulang ya?" Mungkin kalau suudzon ya, gimana kalau ayah nanti sama temennya, gimana kalau ayah makan di luar, gimana kalau ayah sama, eee perempuan lain, gimana kalau ayah, gimana kalau ayah kayak gini, repot. Orang yang banyak suudzon, orang yang banyak pikiran negatif, ya suudzon ya pada Allah itu repot, banyak 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 mikir akhirnya dan disitulah setan masuk ya, menguasai diri kita dengan segala kemungkinan-kemungkinan. Ya makanya panduan dari Nabi SAW, "Wala taqul law anni fa'altu kadza kadza, kadza wa kadza, fa inna law tuftahu abwabasy syayatin." Karena sesungguhnya kataan law, seandainya atau kalau, itu membuka pintu setan. Kalau aja saya nggak kayak gini Ustaz, mungkin saya nggak kayak gini. Kalau aja dulu, kalau aja saya gini, kalau udah kalau itu membuka pintu masuk setan. Seandainya Ustadz saya itu dulu ya, wah itu kan seandainya saya dulu lagi, seandainya Ustadz dulu tuh saya kayak gini-gini kan udah seandainya ditambah lagi dulu ya, tambah-tambah lagi itu. Seandainya saya dulu gini 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 gini, pasti saya nggak akan kayak gini ya, sekarang udah kayak gimana kan, nasi sudah menjadi bubur. Kalau nasi sudah menjadi bubur, oh gampang. Namanya juga nasi udah jadi bubur, buburnya tinggal apa? Buburnya kita tambah dengan apa? Dengan ayam, tambah lagi dengan kacang, tambah dengan seledri, tambah dengan apa? Telur, tambah dengan cakwe, tambah dengan kerupuk, tambah dengan sambal, dengan kecap, udah enak ya. Nasi sudah menjadi bubur ya, jadinya buburnya apa? Bubur spesial ya. Jadi orang yang beriman itu nggak pernah mengeluh terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala, dia selalu bahagia aja terkait dengan ketetapan Allah, enteng hidupnya.
enteng hidup ya. Ini biasanya terjadi kan dalam kehidupan kita, kita itu seringkali apa, meribetkan hal yang kecil. Masalah yang kita buat itu kadang-kadang bersumber dari apa, masalah-masalah sepele, masalah-masalah kecil, ya dan ciri orang beriman itu tidak gampang membesar-besarkan masalah, itu masalah kecil, kayak masalah-masalah kecil. Udahlah ini kecil, kalaupun saya ternyata misalkan janjian jam 10 teman saya belum datang, ya terus kenapa? Ya berarti, oh ini alhamdulillah ya Allah teman saya belum datang, berarti ini adalah waktu untuk saya murojaah hafalan Quran saya kan. Jangan membesar-besarkan masalah kecil, jangan membesar-besarkan masalah kecil, itu kecil lah, gitu ya, kecil. Hal yang kecil nggak usah kita besar-besarin, repot sendiri nanti, repot sendiri. Nah ini praktek lagi ya, studi kasus lagi. Ibu-ibu lagi jalan sama suami, suami nyetir mobil kan, terus pakai Google Maps, terus suami bilang, "Ini kita lurus atau belok? Lurus atau belok?" Gitu kan. Terus ibu bilang, "Pak, belok aja, Pak. Kalau lurus biasanya macet," gitu kan. "Belok aja, Pak, ya. Kalau lurus nanti macet." Mobil gitu kan, suami kita lagi nyetir. "Lurus aja, Pak, jangan jangan, Pak, belok aja kalau lurus macet." Ternyata suami kita itu lurus. Suami kita tuh lurus gitu kan. Ya, nggak belok tuh, ya. Kita pengennya belok, istri pengennya belok gitu kan. Kalau belok insya Allah nggak macet, ternyata suami kita lurus dan ternyata yang terjadi adalah macet, ternyata macet. Kira-kira tuh, ayo bakal terjadi kayak gimana tuh? Bakal terjadi kayak gimana tuh? Repot tuh, ribut insya Allah tuh. Ayah mah gimana sih kan udah dibilangin, kalau lurus bakal macet, ibu udah bilang ya harusnya belok belok, nggak nurut gitu kan. Ini sih nggak nurut sama istri gitu kan. Udah dibilangin belok malah lurus. Oh insya Allah ya, insya Allah ya. Itu nggak akan habis dibahas sampai sebulan ke depan, sampai sebulan ke depan itu nggak akan habis tuh, ya. Itu kan Ustadz iya bener Ustadz, kadang-kadang kan ngejengkelin gitu, nyebelin gitu kan, udah dibilangin belok malah nggak nurut, terus aja dibahas gitu. Makanya kata Nabi itu apa, "Wala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza, walakin qul qadarullaha wa ma syaa fa'al." Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ternyata macet tuh. Ternyata macet, udah sesuai prediksi kita. Kita bilang, "Oh qadarullah ya, qadarullah wa ma syaa fa'al." Oh udah qadarullah. Ya qadarullah ya macet ya, gitu kan. Enak nggak suami istri kayak gitu kan, di jalan, istrinya bilang, "Oh qadarullah ya macet." Nah itu kalau iman kita lagi bener ya, kalau imannya lagi bener ya, imannya lagi naik. Tapi kalau lagi turun mah tetep aja Ustadz, jengkel mah jengkel, ngedumel terus gitu kan ya, tapi gimana caranya kan, ya. Gimana caranya dalam kehidupan kita itu, ya kita tidak gampang-gampang dalam artian, eee, mudah ya, suudzon, ya mudah suudzon. Perbanyaklah husnuzon kepada Allah, insyaallah itu ringan hati kita. "Kenapa anak saya Ustadz nggak apa namanya, saya kan udah membesarkan dia Ustadz, ya, udah memberikan, dia pendidikan, udah membesarkan anak-anak kami, udah membiayai, tapi anak saya nggak pernah tuh Ustadz ya memberikan kebaikan untuk saya," gitu kan.
Untuk ngasih aja susah Ustaz ke orang tua tuh, iya. Oh repot kalau kita sebagai orang tua ingin dibalas budii, repot kalau kita sebagai orang tua ingin diucapkan terima kasih, ingin dibalas gitu ya. Maka kata Nabi, jangan sampai kita mengungkit-ungkit kebaikan yang sudah kita beri kepada orang lain. Jangan sampai. Karena nanti karakteristik ahli surga itu, ya surat Al-Insan, karakteristik ahli surga itu kalau memberi, "Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaan wala syukuran." Saya ini ngasih karena Allah aja. Nah, tanamkan ya, kita memberi kebaikan, kita memberikan ya nafkah kepada anak bukan supaya anak nanti membalas kita di hari tua nanti, bukan. Kita memberikan kebaikan, menyekolahkan anak, memberikan makan, ya dibiayai, dikuliahkan, disekolahkan, dinikahkan anak itu bukan untuk agar anak itu nanti balas budi di masa tua kita, enggak. Repot kalau kita mengharapkan itu, ya repot. Kenapa? Karena anak pun punya kehidupannya masing-masing gitu. Maka kata Nabi, ya, jangan sampai menjadi orang tua yang banyak-banyak mengungkit kebaikan-kebaikan yang telah diberikan kepada anak-anaknya. "Innama nut'imukum liwajhillah." Udah aja. Nah, saya memberikan kepada kalian, memberikan kalian makan, memberikan kalian minum, disekolahkan dan sebagainya, liwajhillah. Karena wajah Allah, mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum, kami nggak butuh, kita nggak butuh. Jazaan, balasan, wala syukuron, meskipun ucapan terima kasih, enggak. Kamu berbuat baik kepada kami, alhamdulillah, berarti kamu berbuat baik kepada orang tua dan berbuat baik kepada orang tua itu pahalanya besar di sisi Allah. Kalaupun kamu nggak berbuat baik kepada ibunda atau ayah, itu urusan kamu. Urusan kita adalah apa? Berbuat baik. Sama kepada pasangan juga, sama kepada suami, sama kepada istri. Yang berat itu adalah ketika kita berbuat baik dan kita ingin dibalas perbuatan baik itu. Kita berbuat baik untuk suami, ya, berharap agar suami kita itu membalas kebaikan kita kan, dan kalau nggak sesuai dengan yang kita inginkan, kita kecewa. Dan sudah dibilang dari awal, orang yang berharap ya kebaikan kepada orang lain itu akan kecewa. Siapa yang berharap kepada manusia atau kepada makhluk, maka dia akan kecewa. Kenapa kecewa? Karena makhluk nggak bisa ngapa-ngapain, dia sendiri pun berat untuk dirinya sendiri. Dia sendiri pun ya susah, dia sendiri pun nggak bisa mengatur dirinya, apalagi memuaskan orang lain. Ya, jadi berat kalau kita apa, berat kalau kita berharap pada makhluk, bakalan kecewa akhir-akhirnya, ujung-ujungnya. Jadi tugas kita mah melakukan kebaikan, adapun dibalas atau tidak itu urusan orang tersebut. Kita mengharapkan kebaikan di sisi Allah saja. Kalau kita berharap kebaikan di sisi Allah, insya Allah segala-galanya jadi mudah. Oke, sip. Ya, kita balik lagi ya. Nah, ke sini tadi, idza jaa nasrullahi wal fath. Taqdimnya adalah nasrullah, akhirnya adalah wal fathu. Nah, tadi kan kita di awal gitu kan, bertanya tuh, kenapa nasrullah ini nah, hadirkan pertanyaan dalam ayat ini. Kenapa nasrullah itu, pertolongan Allah itu lebih didahulukan, disebut lebih awal daripada wal fathu, wal fathu. Kenapa kata kemenangan itu diakhirkan itu kan? Pertanyaan di ayat 1 surat An-Nasr ini. Kenapa kata nasrullah itu disebutkan lebih awal dibandingkan wal fathu? Itu
Itu jadi satu pertanyaan. Oh, dan ternyata kita dapat jawabannya subuh ini. Apa? Jaa nasrullah. Nasrullah itu artinya adalah pertolongan. Yang namanya pertolongan itu sifatnya umum. Pertolongan itu sifatnya umum. Wal fathu dan al fathu ini, nah ini kemenangan sifatnya khusus. Tadi di awal ya, di prolog kita bilang bahwasannya apa? Seseorang yang diberi pertolongan belum tentu menang. Seseorang yang diberi kemenangan sudah pasti ditolong. Ya, sampai di sini ya. Seseorang yang seseorang yang diberi pertolongan, ditolong, belum tentu menang. Belum tentu menang. Ditolong, ya tapi belum tentu menang. Contoh, misal, ya, mislun. Seseorang, ini musibah ya. Auzubillahi min dzalik. Misal ya, semoga kita dihindarkan gitu ya dari musibah ini. Ya, seseorang diuji oleh Allah rumahnya kebakaran. Kemudian, ya, ada pertolongan, ada pertolongan, ada pemadam kebakaran dan sebagainya ditolong, ya. Apinya kecil, apinya padam, tapi menang tidak? Ya tidak menang, ya rumahnya habis misal. Ditolong ditolong, tapi rumahnya habis. Jadi pertolongan itu tidak sama dengan kemenangan. Tapi kalau kemenangan, seseorang mendapat kemenangan, sudah pasti ditolong nggak? Sudah pasti ditolong. Orang yang menang sudah pasti ditolong. Karena seseorang itu tidak mungkin sampai pada kemenangan kecuali pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang itu nggak mungkin dia menang ya kecuali pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tugas kita adalah menjemput pertolongan dan kemenangan, pertolongan dan kemenangan. Idza jaa nasrullah. Semua orang bisa ditolong, global. Maknanya lebih umum, lebih global. Siapapun bisa ditolong oleh Allah. Ya, sehingga dalam Al-Qur'an, "Wa man nasru illa min indillah." Siapa yang ditolong, ya, siapa yang mampu menolong orang lain itu, illa min indillah. Pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ditolong. Semua manusia itu ya, "Amman yujibul mudtarra idza da'an." Siapakah kata Allah yang akan ya, menjawab doa orang-orang yang mudtar, idza da'an ketika berdoa. Al-mudtar itu adalah orang yang sudah tidak bisa apa-apa lagi, ya. Saking nggak berdayanya dirinya itu melakukan banyak hal, melakukan ini salah, melakukan itu salah, melakukan ini nggak ada hasilnya dan sebagainya, kayaknya udah buntu Ustaz jalan saya. Itu namanya mudtar. Orang yang mudtar itu udah, ya Allah gitu kan, ya mudtar. Udah bingung mau ngapa-ngapain lagi, udah pasrah akhirnya berdoa di situ. Amma yujibul mudtar idza da'an. Di sisi itulah nanti pertolongan Allah itu datang. Dan pertolongan Allah itu sifatnya apa? Sifatnya dekat. Ala inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah itu sangat dekat dengan seorang hamba, dengan seorang hamba. Nah, kemarin kita sudah bahas ya di episode awal surat An-Nasr ini, kalau kita mau ditolong sama Allah, kuncinya apa? Ada yang masih ingat nggak? Kalau kita mau ditolong sama Allah, apa kuncinya?
kunci mendapatkan pertolongan Allah, kunci mendapatkan pertolongan Allah. Nah, kunci mendapatkan pertolongan Allah adalah, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum." Kunci mendapatkan pertolongan Allah adalah banyak-banyak menolong agama Allah. In tansurullah ya, yansurkum. Banyak menolong agama Allah, ya. Kalau kita menolong agama Allah, pasti akan ditolong. Kunci mendapatkan pertolongan Allah bisa dengan beristighfar, kunci mendapatkan pertolongan Allah bisa dengan dekat dengan Al-Quran. Semua amalan saleh yang kita lakukan, itu akan berpotensi mendatangkan kebaikan, mendatangkan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihimul wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wabtagu ilaihimul wasilah, dan carilah sebanyak-banyaknya wasilah-wasilah, wasail-wasail yang mampu menghantarkan kita kepada pertolongannya Allah. Pertolongannya Allah bisa didapatkan dari mana? Istighfar, ya. Dari amal saleh, dari ketakwaan. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, kami akan jadikan jalan keluar atas segala masalah-masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan kami akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal pada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah lah yang akan mencukupkannya. Jadi tadi Nasrullah itu umum, sifatnya umum, semuanya bisa dapat, global. Wal fathu, sedangkan al-fath, kemenangan, kemenangan Allah itu nggak bisa dirasakan oleh orang lain. Kemenangan itu sifatnya khusus, spesial, ya. Sehingga orang yang sudah dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin dia dikalah. Makanya nanti turun surat khususnya namanya surat Al-Fath, ya, surat Al-Fath. Juz 26 ya, juz 26. Inna fatahna laka fatham mubina. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya fatahna, kami berikan kepada kalian, kami bukakan kepada kalian kemenangan. Laka, kepada engkau Muhammad, fatham mubina, kemenangan yang mubin, yang nyata. Ya. Jadi kalau sudah dimenangkan oleh Allah, tolong oleh Allah. Tapi orang yang mendapatkan pertolongan belum tentu menang, gitu ya. Jadi al-fathu itu maknanya lebih lebih dalam lagi. Nah, sehingga kita berharap ya, kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kita juga diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik kemenangan itu adalah jika kita bisa menginjakkan kaki kita di surganya Allah. Sebaik-baik kemenangan adalah ketika kita bisa menginjakkan kaki kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah bisa menginjakkan kaki kita di surga, ya, itu adalah kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Bil fauz, kemenangan. Berbahagialah orang-orang yang bisa menginjakkan kakinya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah, ya. As-sa'adah, as-su'idu, ya. Kemenangan itu, kebahagiaan itu hanya ada di satu tempat saja, dan kebahagiaan itu hanya ada di surganya Allah Subhanahu wa taala.
Adapun kebahagiaan-kebahagiaan di dunia itu sifatnya semu, sementara. Sedangkan kebahagiaan kita itu ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah orang yang ya menginjakkan kakinya ya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa nasrullahi wal fath. Beruntunglah orang-orang yang mendapatkan pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kemenangan dan pertolongan yang menghantarkan dirinya kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Pengen ya insyaallah mudah-mudahan kita semua digolongkan ya menjadi orang-orang yang menang, orang-orang yang mendapatkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berjuang meraih surganya Allah Subhanahu wa taala, surga Firdausil A'la, surga yang paling tinggi, surga yang paling tinggi. Itulah adalah kebahagiaan kita yang sejati, kebahagiaan yang hakiki, insyaallah ya, bagi kita semua. Alhamdulillah ya, masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau kita perhatikan ya, tidak ada kemenangan yang lebih besar daripada kita memenangkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua ya selalu dimenangkan oleh Allah, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa sama-sama mencicipi, menikmati surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, ya ini yang bisa kita pelajari dari surat An-Nasr ayat pertama. Insyaallah ya sepertinya akan ada ayat kedua ya, ayat kedua. Ya insyaallah, kita akan lanjutkan besok ya. An-Nasr, surat An-Nasr, pada bersurat An-Nasr ayat 1 bagian 2. Ini baru bagian pertama ya. Ini baru bagian pertama. Kita mudah-mudahan bisa masuk ke ayat kedua insyaallah besok. Ya, besok lanjut lagi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi mudah-mudahan bisa terus istiqomah tadabbur Al-Qur'annya, ya bisa terus, bertemu lagi nanti, ya bagi sahabat yang ingin bergabung di grup Wawa ya, bisa ya, yang belum bergabung di grup Wawa silakan, eee, bisa bergabung di grup Wawa sahabat, TikTok UWN ya, sahabat TikTok UWN. Nah, silakan bergabung nanti akan ada kajian-kajian, "Ustadz, ya bagaimana cara gabungnya dengan grup Wawa, dengan grup komunitas kita?" Caranya adalah insyaallah, bisa japri ya, bisa japri hubungi saya, "Ustadz pengen masuk ke grup Wawa." Kalau sudah, alhamdulillah nanti bisa kami kasihkan linknya supaya bisa masuk ke grup Wawa insyaallah, ya. Grup Wawa sahabat TikTok UWN ya. Insyaallah nanti, akan ada info-info menarik terkait dengan kajian kita, tadabbur Al-Qur'an dan sebagainya. Termasuk nanti teman-teman akan dapat quotes harian ya, rekaman kajian kita. Kalau ketinggalan bisa dapat rekamannya insyaallah. Insyaallah ya. Terus, saya ingin memberikan info bagi yang belum tahu ya, insyaallah kita besok, kita akan ada program bulan ini, tadabbur Al-Qur'an surat Ar-Rahman, ya menyibak mutiara hikmah Al-Qur'an yang menakjubkan. Nah ini yang ingin ikutan tadabbur Quran surat Ar-Rahman, insyaallah kita akan adakan 10 hari, ya. Yang daftar alhamdulillah sudah ada 30 ya kemarin ya, yang daftar sudah 30 orang, berarti sisanya tinggal 70 lagi, ya 70 peserta lagi. Jadi yang mau daftar silakan, insyaallah pendaftarannya sudah dibuka, ya, pendaftarannya sudah dibuka insyaallah. Jadi yang ingin ikut kelasnya, kami akan infokan di dalam grup WhatsApp ya, di dalam grup Wawa insyaallah, ya nanti, bisa daftar ya. Yang belum daftar ayo masih ada kesempatan, sebelum, kelasnya ditutup ya, sebelum kelasnya ditutup insyaallah. Yang sudah masuk, yang sudah registrasi insyaallah sudah kami data ya, tinggal nanti dimasukkan ke dalam grup, mohon bersabar, sabar sabar insyaallah nanti akan dimasukkan ke dalam grup. Yang belum, ya silakan masih ada kesempatan waktu, yuk yang mau ikutan, "Ustadz pengen ikutan ya, pengen ikutan." Kelasnya insyaallah ba'da subuh, setiap pada subuh dari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat tanggal 9
ya sampai 20 September, Senin sampai Jumat 5 hari 5 hari, berarti 10 hari totalnya. Total tadabbur kita itu setiap hari satu hari ya, 10 hari surat Ar-Rahman ini. Dulu kan ada surat Yasin, surat Al-Fatihah, surat Yasin, dan surat Ar-Rahman sekarang ya. Bulan depan insya Allah kita akan ada surat, Al-Waqiah. Ya, jadi sebelum ke Al-Waqiah kita, ke surat Ar-Rahman dulu, ya. Jadi teman-teman yang ingin ikutan, tadabbur Al-Qur'an selama 10 hari ya, intens di Google Meets ya, insya Allah bisa bergabung surat Ar-Rahman. Supaya lebih tahu, lebih paham lagi surat Ar-Rahman ini ya. Jangan sampai kita baca surat Ar-Rahman tapi, nggak tahu begitu ya, maknanya, nggak tahu keutamaannya, ya nggak tahu, kandungannya ada apa sih di dalam surat Ar-Rahman. Nah, bisa ikutan insyaallah ya, supaya lebih kenal dan lebih cinta dengan surat Ar-Rahman ini. Ar-Rahman, kalimatnya kan ada satu ayat yang selalu diulang-ulang, "Fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Nah, di situ akan kita bedah ya, akan kita bedah. Kenapa "Fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban" itu diulang berapa kali gitu kan di dalam surat ini. Sip gitu ya. Yang mau daftar siapa aja nih? Ya, yang udah daftar ada beberapa, ada 30 ya, ada 30. Mulainya dari jam berapa? Mulainya dari ba'da subuh. Mulai dari ba'da subuh sampai biasanya sama dengan sesi tanya jawab, itu biasanya sampai 7, jam 7 ya, jam 7 sampai jam 8 maksimal itu. Kalau belum bisa ikutan setiap hari gimana Ustadz? Kalau belum bisa ikutan setiap hari, itu bisa menyimak nanti kajiannya. Karena ada rekamannya ya. Karena rekamannya akan kami akan share, kami akan rekam kajiannya dan bisa dinikmati nanti ketika kelas sudah berakhir, ya. Jadi kelas sudah berakhir insya Allah nanti bisa tetap disimak ya kajiannya meskipun kita ada urusan gitu ya. Yang mau nanti silakan japri ke saya atau di grup Wawa ya, nanti di grup Wawa kita akan infokan terkait dengan kelasnya, terkait dengan kelasnya, insya Allah ya. Tinggal 70 peserta lagi ya, tinggal 70 peserta lagi, amankan seat-nya sebelum kehabisan dan sebelum kelasnya ditutup. Karena kalau udah ditutup nanti repot ya, nanti repot. Kalau udah ditutup itu biasanya, apa namanya, keburu nanti ibaratnya kalau udah ditutup susah lagi nanti, ya. Ada lagi kelas Ar-Rahman ini tahun depan, ya. Kelas kita Tadabbur Al-Quran Surat Ar-Rahman ini akan ada lagi nanti tahun depan. Udah daftar? Alhamdulillah ya. Berapa biayanya Ustadz? Biayanya insya Allah ya, nggak lebih dari 200.000 ya, nggak, 125.000 insya Allah ya biayanya. Itu murah banget ya, setara dengan sehari itu 12.500 untuk tadabbur Quran, insya Allah ya, insya Allah 125.000. Caranya gimana Ustadz daftarnya? Daftarnya tadi bisa, japri ke saya, hubungi saya, ini ya, apa namanya, bisa japri kepada saya, "Ustadz pengen ikutan," gitu. Itu nanti, apa namanya, akan kami bimbing ya caranya. Japri aja di ini, ya diklik ya di pojok sini nih, pojok kanan atas ya, kanan atas, kemudian kirim pesan, "Ustadz pengen gabung ya surat tadabbur surat Ar-Rahman," ya. Hubungi, di kanan ya, pojok kanan, klik profil saya, kemudian kirim pesan. Nanti insya Allah kami akan kasih cara untuk bergabungnya insya Allah. Nah, insya Allah ya, semoga ada rezekinya. Kalau pengen ikutan belum ada rezekinya, ayo ikutan dulu aja, masuk aja dulu ke kelasnya. Japri, "Ustaz saya pengen ikutan tapi belum ada," misalkan, rezekinya, yuk japri aja, nanti insya Allah kita akan, masukkan ke dalam grup ya, insya Allah. Jadi kalaupun belum belum ada rezekinya, ayo nggak apa-apa, jangan sampai karena kita nggak punya apa, belum ada, rezekinya, kita jadi nggak ikutan kelas, jangan ya, jangan. Masuk aja dulu ya, gabung aja dulu, insya Allah nanti Allah akan mudahkan ya rezekinya. Pengennya mah
gratis ya sebetulnya kelas ini pengennya kita berikan, tapi tetap ada operasional yang harus kita jalankan, ada tim gitu kan, ada fasilitas ya yang harus kita, kembangkan dan sebagainya insyaallah, gitu ya. Dan sangat murah insyaallah sangat terjangkau, sangat-sangat murah, sangat-sangat terjangkau karena kami pun insyaallah, ingin menghadirkan kelas yang murah gitu ya, mudah dijangkau juga insyaallah sangat murah, ya sangat murah. 125.000 itu dipakai untuk beli apa tuh, ya, seharinya 12.500 setaranya kan, 12.500 beli nasi Padang aja kurang ya, nasi Padang aja 15.000 sekarang ya. Jadi silakan yang ayo mau belajar tadabbur surat Ar-Rahman, bulan ini insyaallah ya, bulan ini tanggal 9 sampai 20 September, insyaallah. Ya nanti sampai bertemu di kelas, yang sudah daftar alhamdulillah kita akan input satu persatu ke dalam grupnya, yang belum bisa bergabung insyaallah. Semoga dapat kuotanya, semoga kebagian kuotanya insyaallah, ya yang belum gabung, ya alhamdulillah, sip, ya kita, tutup ya nanti sekali lagi yang mau bergabung silakan japri saya, "Ayo Ustad, pengen gabung, bismillah ya nanti insyaallah kita akan masukkan ke dalam grup ya, eee, dan sebagainya insyaallah." Baik, jazakumullahu khair. Terima kasih bagi sahabat Quran yang sudah membersamai, program tadabbur ini. Ya tadabbur, juz 30 surat An-Nasr ini. Sampai jumpa besok, insyaallah besok kita ketemu lagi. Mudah-mudahan bisa istiqomah, mudah-mudahan bisa semakin cinta sama Al-Qur'anul Karim. Jazakumullahu khair. Terima kasih bagi sahabat Quran semua. Kita akhiri dengan, eee, doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca doa ya. Allahumma arhamna bil Qur'an. Sambil ditutup. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudaw wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, jazakumullahu khair, jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada live besok insyaallah pada subuh. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah bersama Al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.